Mohon perhatian, mobil Terios B2213 BFQ. Mobil Terios warna biru mohon digeser mengganggu jalan. B2213 BFQ warna biru mohon digeser. Satu lagi mobil Avanza B1092 CZU mohon digeser mengganggu parkiran. Mau lihat ya? Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, selamat hari Minggu bagi kita. Selamat datang dalam perayaan Jubileum 125 tahun Sending HKBP dengan tema Kamu adalah Surat Kristus. Sambil mengingat dan mensyukuri penyertaan Tuhan yang tidak berkesudahan bagi pekabaran Injil HKBP yang telah terlaksana sejak tahun 1899, marilah kita mengikuti ibadah minggu dan perayaan Jubileum 125 tahun Sending HKBP. Mari menenungkan dan menghayati keberadaan kita masing-masing sebagai surat Kristus yang harus mempersaksikan Injilnya bagi segala makhluk. Marilah kita memasuki ibadah ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 3, kami puji dengan riang.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Haleluya. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menebus dunia ini dengan darah-Mu yang kudus. Engkau juga telah memanggil banyak orang supaya turut serta dalam karya keselamatan-Mu bagi dunia. Kami memohon, bangkitkanlah panggilan misioner di dalam hati kami, dan anugerahkanlah bagi kami semangat kerasulan yang berkobar, supaya di tengah segala urusan dan kepentingan duniawi, kami senantiasa mengejar hal-hal yang lebih tinggi dan mulia. Tolonglah kami agar selalu siap menyumbangkan segenap kekuatan dan kemampuan kami bagi perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Amin. Kita bernyanyi. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Dimanapun ku berada,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang pengasih, Engkau telah memberikan terang-Mu untuk menerangi jalan kami menuju kehidupan. Engkau menghendaki agar segenap jiwa di dunia ini menyambut terang-Mu sehingga dapat menjadi hidup yang penuh damai. Kini kami datang ke hadapan-Mu mengaku kesalahan kami yang kerap lebih betah tinggal di dalam kegelapan daripada membuka hati dan pikiran untuk menyambut terang yang telah Engkau anugerahkan. Kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau membimbing dan mengajar umat-Mu melalui banyak hal dan dengan cara yang beragam. Engkau menyampaikan firman-Mu melalui isi kitab suci, pengajaran dan khotbah yang disampaikan para utusan-Mu, dan melalui banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami kerap mengabaikannya. Kami juga tidak tekun mempelajari firman-Mu dan merenungkan kehendak-Mu atas hidup kami. Hal itu membuat kami semakin terbenam dalam kegelapan. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau mengutus setiap orang yang telah menerima terang-Mu untuk menjadi saksi-Mu dan memberitakan Injil kepada segala makhluk. Namun, kami sering mengabaikan tugas pengutusan-Mu ini, padahal terang-Mu yang telah kami terima tidak akan mungkin dapat kami nikmati sendiri. Terang itu harus bercahaya dan menerangi setiap kami. Kami mengaku bahwa kami sering tidak berusaha dengan sekuat tenaga dan segenap kemampuan kami untuk memancarkan sinar-Mu melalui perilaku hidup kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ampunilah kami. Engkau senantiasa menghendaki agar jiwa-jiwa yang selamat bertambah setiap harinya. Untuk itu Engkau mengutus gereja-Mu agar bertekun dalam berbagai upaya dan karya demi menghadirkan keselamatan-Mu bagi lebih banyak jiwa. Ampunilah bila kami sebagai gereja kerap mengabaikannya. Ampunilah kami bila kami lebih sering sibuk dalam berbagai kemeriahan perayaan semata, tanpa mengingat jiwa-jiwa yang mengerang dan merindukan pertolongan dan keselamatan. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Saya
mendengarkanlah firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 14 sampai 18. Kita baca secara responsoria. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan menyusahkan setan. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan Kor Ecclesia Voice, dilanjutkan nanti dengan Amahuria.
Kita mendengarkan warta jemaat. Warta pelayanan Minggu 30 Juni 2024. Pertama, nama minggu. Hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah. Dengan topik minggu, kamu adalah surat Kristus. Kedua, informasi pelayanan umum. Pertama, Sakramen Baptisan Kudus Anak. Hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024 di ibadah pelayanan pukul 8 WIB dilaksanakan pelayanan Sakramen Baptisan Kudus kepada 3 orang anak, yaitu pertama Arsi Emmanuel Silalahi, 2 Brielle Laelin Nihita Pasaribu, 3 Jevano Miguel Malau. 2 pengkhotbah tamu. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024 yang melayani di ibadah pukul 11 WIB adalah Pendeta Joseph Butar-Butar STH MPDK, yaitu Sekretaris HKBP Distrik 21 Banten. Seluruh jemaat, perhalado dan full-timer HKBP Tangerang Kota mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. 3 mutasi pendeta. Sesuai dengan surat keputusan Eforus HKBP nomor 106/PDT/04/2024 tanggal 15 April 2024 tentang mutasi pendeta Romauli Siahaan STH menjadi pendeta fungsional HKBP Resort Kebayoran Selatan, dan yang menggantikan adalah Pendeta Sihol Marito Simamora SSI Teol dari HKBP Tebet. Untuk itu, hari ini Minggu tanggal 30 Juni 2024 di ibadah pukul 11 WIB dilaksanakan pemberangkatan Pendeta Romauli Siahaan STH dan pengukuhan Pendeta Sihol Marito Simamora SSI Teol yang dipimpin oleh Pendeta Joseph Butar-Butar STH MPDK. Sehubungan dengan itu, di semua ibadah kita mengumpulkan persembahan kasih menggunakan amplop atas pelayanan beliau. Format persembahan 1A, 1B, dan 2 dikumpulkan sebelum khotbah, dan persembahan untuk pelayanan Pendeta Romauli Siahaan STH dikumpulkan setelah khotbah ke depan. B. Setelah ibadah Minggu pukul 11 WIB akan diadakan acara ramah tamah bertempat di Sopo Saroha. 4. Penghiburan majelis. Pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 pukul 20.30 setelah sermon bertempat di Sopo Saroha akan dilaksanakan penghiburan perhalado kepada keluarga A. Nyonya Sintua Jackson Tambunan Inang Flora Borusianipar Week 4. B. Sintua Marihot Nenggolan Inang Sarma Borumalau Week 34. C. Calon Sintua Rianto Simatupang Inang Happy Maria Boru Siregar Week 28. Melalui warta ini diminta kehadiran semua perhalado untuk mengikuti acara tersebut. 5. Tahun Okumene Inklusif. Senin 8 Juli 2024, Panitia Tahun Okumene Inklusif melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan 37 Sintua Week dan persiapan Jayanti. Untuk itu, agar setiap koordinator dari setiap kegiatan Panitia Okumene Inklusif dan Sintua Week untuk menghadirinya
dilaksanakan di Gedung Sopo Saroha pukul 19 WIB. 6. Warta pemberkatan nikah. A. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Martin Aman Junior Sitorus, putra dari Bapak Edward Sitorus almarhum, dan Ibu Magda P. Sinambela, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota, Week 11, dengan Claudia Febriana Sihombing, putri dari Bapak Morris Sihombing, dan Ibu Sintua Ida Hariningsih Simajuntak, Jemaat HKBP Bahal Batu, Resort Bahal Batu, Distrik 16 Humbang Habisaran, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu, tanggal 1 Juni 2024 di Gereja HKBP Bahal Batu, Resort Bahal Batu. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 pukul 8 WIB di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. B. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Poltak Mario Purba, putra dari Bapak Medi Parulian Purba dan Ibu Sondang Siringoringo, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota dari Week 7, dengan Romaida Ito Yanda Siringoringo, putri dari Bapak Sintua Johnson Siringoringo, dan Ibu Hermina Batubara, Jemaat HKBP Ciledug, Resort Serpong, Distrik 21 Banten, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di HKBP Ciledug, Resort Serpong, Distrik 21 Banten. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. C. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Ariski Pernaungan Purba, putra dari Bapak Parningotan Purba dan Ibu Sintua Mardelina Manurung, Jemaat HKBP Pospel Afdeling 6 Kalda Resort Judika Kabun Distrik 22 Riau, dengan Debbie Nelly Manurung, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota Week 30, putri dari Bapak Jai Makmur Manurung dan Ibu Lentina Lumban Raja, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu, tanggal 22 Juni 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 di Gereja HKBP Posvel Afdeling 6 Kalda Resort Judika Kabun Distrik 22 Riau. D. Warta pertama, akan menerima pemberkatan nikah Jonathan Christian Simatupang, putra dari Bapak Sudung Simatupang dan Ibu Nurpita Pakpahan, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota Week 34, dengan Dona Angelina Siringoringo, putri dari Bapak Dapot Marulitua Siringoringo dan Ibu Rostiana Sianipar, Jemaat HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota Week 15, telah melaksanakan partupolon pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. Pemberkatan nikah dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024 di Gereja HKBP Tangerang Kota, Resort Tangerang Kota. 7. Jemaat pindah. Sejak hari ini, Minggu tanggal 23 Juni 2024 telah pindah huria keluarga Bapak Tri Joni Simajuntak, Ibu Apriani Silalahi, beserta satu orang anak dari Week 1 ke HKBP Citra Raya, Resort Citra Raya, Distrik 21, Banten. 2 Romawi Marturia, pelayanan kesaksian. Pertama,
Jubileum 125 tahun Zending HKBP. Hari ini, Minggu tanggal 30 Juni 2024, kita merayakan Jubileum 125 tahun Zending HKBP. Berhubungan dengan itu, semua jemaat akan menyanyikan lagu kor bersama pada ibadah pukul 8 dan 11 WIB yang berjudul Kobarkan Zending. Di ibadah pagi sebagai konduktor Betty Sibuya, dan di ibadah siang Sintua Hariman Panggabean. Dan seharusnya hari ini kita akan mengumpulkan persembahan ke depan untuk pengabaran Injil ke kantor pusat, diganti menjadi tanggal 21 Juli 2024. 2. Pelayanan seksi penginjilan. Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024, seksi penginjilan HKBP Tangerang Kota akan melaksanakan pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Pria Dewasa Jambe Tiga Raksa, masuk pukul 10 WIB. Diminta kepada seksi penginjilan agar mempersiapkan pelayanan tersebut, dan bagi jemaat yang bersedia menyumbangkan perlengkapan di lembaga pemasyarakatan dapat menghubungi Dewan Marturia. Angka Romawi 4, Koinonia, yaitu pelayanan persekutuan. Pertama, seksi perempuan. A. Pada hari Kamis 4 Juli 2024 mulai pukul 14 WIB bertempat di gereja akan diadakan keterampilan untuk semua kaum perempuan, khusus makeup dan sanggul. Melalui warta ini diharapkan kehadiran semua kaum perempuan untuk mengikuti kegiatan tersebut. B. Pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 pukul 17 WIB akan diadakan pertanyaan seksi perempuan bertempat di gereja. Melalui warta ini diundang kehadiran semua pengumuman Ina Kamis, Ina Maria, Ina Hana, Ina Deborah, dan semua perempuan dari setiap week untuk menghadiri pertanyaan tersebut. Yang melayani adalah perempuan dari week 32, kor pengumuman Ina Kamis, dan menyediakan konsumsi dari week 8, 9, 10, dan 11. 2. Seksi pemuda. Pada hari Jumat sampai Minggu tanggal 5 sampai 7 Juli 2024 yang akan datang, pengumuman NHKBP Tangerang Kota akan mengadakan ibadah retreat di Cisarua, Puncak, Bogor yang dipimpin oleh Pendeta Dr. Budianto Silitonga. 3. Kunjungan gerejawi Amahuriah HKBP Tangerang Kota. Pada hari Minggu tanggal 7 Juli 2024, Kor Amahuriah HKBP Tangerang Kota akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke HKBP Cikande, Resort Serang, Distrik 21 Banten, yang dipimpin oleh Pendeta Resort, Pendeta Sabar M. Manulang SPD. Semoga kunjungan ini berjalan dengan baik dan kemuliaan bagi Tuhan. 4. Piket bulanan. Piket bulanan di bulan Juli 2024 ialah Amang Pendeta Dr. Budianto Silitonga. 5. Ucapan selamat dan doa. Full timer, perhaladu dan seluruh warga jemaat mengucapkan pertama, selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada semua jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, dengan doa dan harapan panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. B. Kepada jemaat yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita lihat dalam buku acara digital. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan di warta ini, dapat dikonfirmasikan ke perhaladu di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada waktu jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita mendengarkan kor gabungan Jemaat HKBP Tangerang Kota, Kobarkan Zending. Saya mengundang seluruh parhalado yang menggunakan jubah untuk tampil maju ke depan dan menghadap ke jemaat. Semua jemaat berdiri.
Silakan duduk kembali. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 421 ayat 1 dan seterusnya dan mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Yesus,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Amanginang, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dan anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung Huria HKBP Tangerang Kota. Puji syukur saya bisa cantik hari ini. Karena hari ini saya akan diberangkatkan dari HKBP yang amat sangat saya cintai ini. 5 tahun saya melayani di HKBP Tangerang Kota, tentu banyak hal yang menjadi kenangan manis dan akan terus menjadi memori indah di dalam perjalanan pelayanan kami. Amanginang, inilah khotbah saya terakhir di ibadah pagi HKBP Tangerang Kota sebagai pendeta fungsional. Boido haduan marjamita tongau mulu di johamu. Ale sebagai pendeta fungsional, inilah khotbah saya terakhir di ibadah pagi ini. Dan nanti di ibadah jam 11 akan diadakan acara pemberangkatan dan menyambut pendeta yang baru, pendeta yang menggantikan saya. 5 tahun saya melayani di HKBP Tangerang Kota, tentu banyak firman, khotbah, dan kisah kehidupan yang telah saya sampaikan. Dan hari ini khotbah terakhir adalah rangkuman dari semua khotbah-khotbah yang telah saya sampaikan kepada Amang dan Inang serta anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung Huria. Oleh sebab itu, marilah kita menikmati pesan firman Tuhan hari ini dan kita ingat serta kita lakukan tanda kita hidup dan berbuah di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini untuk kita di minggu kelima setelah Trinitatis tertulis dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 2 sampai 6. Saya akan bacakan bagi kita, demikianlah dikatakan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kamu adalah surat Kristus. Dulu waktu kita masih muda, nanti yang ketawa pasti satu server dengan saya. Waktu muda dulu kan sering tulis-tulis surat. Kalau anak-anak sekarang nggak pernah lagi tulis surat ya. Sekarang sudah ada yang lebih canggih. Tapi kalau dulu tulis surat sekarang tunggu balasannya 1 minggu paling cepat. Sudah ada lagi yang kilat 3 hari. Sudah ada lagi yang lebih cepat telegram tapi mahal. Ya, on berita-berita narikotiemon, berita habuk niroha, berita pokoknya penting yang urgent sekali. Tapi kalau normalnya itu 1 minggu lah biar nggak mahal-mahal banget ya. Jadi kalau udah nulis surat pasti tulisan di bawah. Apalagi itu sama kekasih kan. Terima kasih. Nanti di bawah ada itu notnya. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat mohon dibalas. Iya ya. Banyak satu server dengan saya. Kalau anak-anak zaman now itu nggak tahu lagi itu. Udah lain lagi kata-kata mutiara mereka. Itulah pentingnya surat. Surat yang kita kirimkan atau surat yang menjadi balasan atas surat kita. Surat itu adalah wakil dari isi hati kita.
Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, kita sampaikan di dalam surat tersebut. Kalau surat itu dimasukkan ke dalam amplop dan itu disegel, dilem dengan rapi, ada yang pakai stiker lope-lope, ada yang pakai stiker yang matahari, bunga-bunga, kan gitu ya. Disegel dia, ditutup, dikunci. Tidak semua orang bisa membukanya. Tidak semua orang bisa membukanya. Yang membuka hanya yang alamat surat tersebut. Dan alamat surat tuh nggak boleh salah, harus jelas. Jangan asal-asal bikin alamat kan. Kepada Adinda tersayang Desi contohnya, Jalan Kecubung, Jakarta. Nggak sampai itu suratnya. Banyak Jalan Kecubung, Jakarta apa, kan gitu kan. Jadi tujuannya harus tepat. Jalan Kecubung Raya kah, RT berapa, RW berapa, desa mana, kecamatan mana, kabupaten mana, atau kota, provinsi, atau apa dan sebagainya. Lengkap berikut dengan kode pos. Itu surat yang disegel tidak semua bisa buka. Tetapi hari ini tema kita adalah surat yang terbuka. Surat terbuka yang semua orang bisa melihatnya. Paulus mengatakan di dalam perikop kita adalah kita semua orang-orang yang telah menerima pelayanan, menerima Injil Yesus Kristus melalui pelayanan para hambanya, termasuk saya, harus menjadi surat Kristus yang terbuka. Amin. Di ametok kamu, di atus yamu do lapatanda. Surat Kristus yang terbuka berarti melalui kehidupan kita, melalui amang-inang, kakak, abang, semua kita yang hadir di sini, jemaat Tuhan. Melalui diri kita, semua orang bisa melihat siapa Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya. Itu amang-inang. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar mereka mengingat siapa mereka dan bagaimana mereka menjalani kehidupannya. Ternyata orang-orang yang telah menerima Injil Kristus, telah menerima keselamatan dari Yesus Kristus tidak bisa lagi hidup semau-maunya. Hidupnya harus berbeda. Hidupnya harus berwarna yang indah agar setiap orang yang melihatnya berbahagia. Hidupnya harus berdampak. Memberi rasa kalau Injil Yesus Kristus, Yesus berkata, kamulah garam dan terang dunia. Garam memberi rasa yang tawar menjadi nikmat. Kamulah terang dunia yang orang hidup di dalam kegelapan, berjalan bersama-sama dengan kita, bisa melihat terang sorga. Itu amang-inang. Jadi Paulus ini mengingatkan kita agar kita tidak hidup untuk diri kita saja. Kita hidup tidak hanya menikmati apa yang kita punya, tetapi kita diminta untuk menunjukkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Oh, tadari bana la Kristen ba? La solo mangalo puang. Mang tahe sip do terus. Kasi dapat dokoni siya do nang ihatana dang dialo. Ingat amang-inang, mungkin bagi sebagian orang itu adalah satu kebodohan. Bagi sebagian orang itu adalah kebodohan. Tetapi tidak perlu kita mengklarifikasi kepada orang yang bebal hati. Kita tidak perlu mengklarifikasi siapa kita, apa yang sudah kita kerjakan kepada orang yang membenci kita. Karena sebaik-baiknya kita, sehebat-hebatnya kita, sepintar-pintarnya kita, semua yang telah kita kerjakan bagi pembenci kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi apakah kita berhenti? No. Tetaplah menjadi surat Kristus. Tetaplah bersinar, tunjukkan kalau engkau adalah orang yang telah ditebus Yesus Kristus. Ini pesan firman Tuhan. Pada waktu itu, para pengajar-pengajar sesat mulai mengganggu hati dan iman para jemaat. Para pengajar sesat ini mengatakan, itu Paulus hanya mencari keuntungan diri sendiri. Hanya mencari kemegahan dirinya. Apa kata Paulus? Apa yang dia katakan di dalam pelayanannya? Dia tidak perlu mengklarifikasi itu, nggak perlu. Tapi dia mengatakan kepada jemaat, kamu adalah surat pujian kami. Surat pujian yang tertulis dalam hati kami yang
dikenal, dan dapat dibaca semua orang. Jadi Amanginang, saya pindah dari Tangerang Kota. Kalau nanti ada orang yang bilang, Pendeta Romo Lisiani itu harus di wilayah Tangerang Kota. Apa kau kerjakan di Tangerang Kota? Terus gimana kau? Contohnya begitu kan? Datanglah pencemooh-pencemooh ini. Tak perlu saya mengklarifikasi itu. Saya sudah melayani 5 tahun. Saya sudah berhasil membuat jemaat ngantuk waktu jamita. Udah tahe? Ada udah mau odok sonari? Enggak ada ya. Ini cuma jamita terakhir ini. Tolong melek. Ini khotbah terakhir ini. Ya kan? Saya sudah melakukan ini, saya kasih ini, saya korbankan ini dan ini. Tidak perlu. Karena bagi pembenci saya, bagi pencemooh, itu semua nol. Saya cukup mengatakan seperti apa yang dikatakan Paulus. Lihatlah jemaat yang pernah saya layani di HKBP Tangerang Kota. Karena mereka lah buah dari pelayanan saya. Amin. Buah pelayanan itu harus terlihat nyata Manginang. Tada naungi jalo hamudo aka jamita nahu pasahat urang lobi 5 tahunon. Gabe surat ni Kristus maham. Jadilah surat Kristus yang terbuka yang semua orang bisa melihat. Penuh kasih, mengampuni, tidak benci, tidak dendam, tidak pemarah, berubah. Berubah. Dari orang yang keras hati, yang keras kepala, menjadi orang yang bisa menerima masukan dan bisa dikritik untuk kebaikan. Dari orang yang pelit menjadi murah hati, memberikan berkatnya, menjadi persembahan untuk Tuhan melalui gereja. Jadi itu kita lihat secara nyata. Nanti anak-anak kita buat bazar di depan NHKBP karena mereka ada kegiatan minggu depan yang di Warta tadi. Terlihatlah siapa yang menjadi surat-surat Kristus. Kalau yang tidak belanja, enggak surat Kristus dia. Siap-siap Jonathan ya, nanti kurang nanti bazar kalian. Karena mereka akan membuktikan kalau mereka adalah surat Kristus. Amin. Ya begitu, buktikan. Gak cukup bilang saya ini orang Kristen. Saya ini HKBP, Tangerang Kota. Yang paling terkenal di kota Tangerang, di distrik Banten. Gak perlu kita katakan itu. Saya pendeta di Tangerang Kota, akan pindah ke Kebayoran Selatan. Gak perlu saya katakan itu. Gak perlu saya yang memberitakan apa yang sudah saya kerjakan. Tetapi apa yang sudah saya kerjakan itu akan terlihat buahnya dari jemaat yang saya layani. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Dan jika kami melakukan itu, apa dikata Paulus? Itu bukan karena kesanggupan kami. Bukan karena kemampuanku. Demikian juga saya Manginang. Boy pahipo sahat jami tahun. Tangalani malukku dah. Tangalani pistaru. Alehu parsia jari. Huparade. Alay di batado, nama masu-masu. Gabe lopok mai, sahak mai do denggan di rohamuna, jala marparbue. Ikon marparbue do, dang boy holan sahat. Jangan jadi tanah yang di pinggir jalan. Masuk kanan, kalau itu masih mending, masih ada yang mampir di sini. Masuk kanan, keluar kanan, mutul. Padok mai si padita, asal do honon di padita. Kan itu, jangan jadi tanah yang di pinggir jalan itu. Tidak bisa benih itu bertumbuh. Jangan juga jadi tanah yang di tanah berbatu. Sebentar, itulah tadi masuk kanan keluar kiri, tumbuh sebentar. Tapi akarnya enggak kuat karena langsung keluar. Belum sempat tumbuh, udah keluar. Jangan juga jadi tanah yang bersemak duri. Karena apa? Benih itu tidak akan bisa bertumbuh. Bersihkan dulu hatimu dari semak-semak, dari hama-hama, dari gulma dan lain sebagainya. Agar hatimu itu menjadi tanah yang subur. Tano nanapu. Amin. Jadi tanah yang subur. Tanah yang subur itu akan menjadi tempat benih itu bertumbuh dengan baik. Dan benih yang bertumbuh dengan baik pasti akan berbuah. Dan buahnya menjadi manis. Dan bisa dinikmati semua orang. Itu kita mengingat. Menjadi surat Kristus yang terbuka. Dengan kehadiranku banyak orang yang bersuka cita. Jangan karena kehadiran kita. Tadi mereka udah ketawa-ketawa. Gini begini, iya kan, ketawa. Begitu kita datang langsung diam. Jangan ngomong. Anu si surang kita.
nggak mau ngomong. Tapi harus sebaliknya kita. Ketika kita datang yang tadinya panas situasi, kacau keadaan, maka kita membawa damai. Itu Amanginang, menjadi surat Kristus. Tunjukkan ketika kita bisa melakukan itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi Tuhanlah yang memperkenankan kita untuk dipakainya menjadi berkat bagi banyak orang. Itu surat Kristus yang terbuka. Dengan melihat kita, orang lain meneladani hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Karena itu Amanginang yang dikasihi Tuhan, teruslah kita menunjukkan sikap hidup yang baik. Jangan berpura-pura, pura-pura baik. Jangan pura-pura kudus. Tapi sebaliknya hati kita tidak baik. Atau jangan melakukan sesuatu hal yang tidak baik terus menerus sampai orang ilfil, sampai orang tidak percaya kepada kita. Dulu waktu kami sekolah di mahasiswa teologi di Pematang Siantar, kami tinggal di asrama. Saya memang 1 tahun di asrama, setelah itu saya tinggal di rumah. Jadi waktu tingkat 2 atau tingkat 3 saya udah tinggal di rumah sama orang tua. Teman-teman kan banyak yang dari tempat, dari desa Nawalu ya. Bahkan ada yang dari Jakarta teman saya. Jadi mereka kalau mau minta uang sama orang tua selalu pakai surat. Jadi ada abang kelas saya cerita, kalian kalau minta uang sama orang tua baik-baik. Terus kalian pun baik-baik belajar. Iya bang. Jangan kayak si Anu, dikasih tahu lah nama abang kelas kami lagi. Gak usah aku sebutkan, nanti jadi ketahuan. Jangan kayak abang ini katanya. Kami penasaran ada apa gitu kan. Dia karena udah gak dipercaya lagi sama maknya, dia kalau tulis surat tahu apa kayak mana? Ya gak tahu lah bang, kami bilang. Dia tulis surat, "Mak, aku perlu uang ini. Terus di bawah tahu kalian, digambarnya kelewang. Abang kelas saya cerita abang benar. Digambarnya kelewang. Kami bingung kenapa, tapi ditulis di bawah. Kalau enggak mama kasih, asli dari gambar ini akan datang. Jadi fotokopinya dulu, nanti aslinya menyusul. Jadi ancaman kepada orang tuanya. Karena ini mamanya udah tahu anaknya ini bandel. Alinoai nggak bertobat dah Pak. Jadi lebih baiknya mantan penjahat daripada mantan pendeta. Saulus ini kan mantan penjahat. Tapi dipakai Tuhan menjadi Paulus, menjadi pelayan yang sungguh-sungguh. Jadi lebih baik mantan pemalas, orang yang malas gereja daripada mantan orang yang rajin gereja. Jadi ya kan abang kelas kami itu bagus pelayanannya. Orang tuanya nggak hilang akal. Anakku ditulislah bla 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 bla. Digambar mamanya lah uang. Dikirim. Inilah dulu fotokopinya, aslinya menyusul. Satu-satu. Menjadi orang Kristen kita harus konsisten, berintegritas supaya orang melihat benar-benar kalau kita orang percaya, yang baik untuk diteladani. Mau kek mana pun kita bilang Amanginang, taringo tuhatan di debata, molo dibering akka jolmaido, manang akka todong tai, manang akka dongan, teman-teman yang dekat dengan kita, kehidupan kita setiap hari, apapun yang kita katakan itu tidak akan berguna. Nol. Jadi ketika kita menjadi surat Kristus, teruslah berubah menjadi lebih baik. Menjadi terang. Ketika kita hadir, terang itu tak bisa ditutupi, tak bisa disembunyikan. Dia akan terus memancarkan sinar dan terangnya itu akan menyinari sekitarnya. Dengan kehadiran kita maka semakin banyak orang yang percaya dapat melihat jalan terang menuju pada surga. Melihat jalan kebenaran, kita menginang kehadiran kita. Tuhan akan menunjukkan di dalam kehidupan kita di dalam kehidupan manusia melalui kita sehingga banyak orang yang percaya. Semakin banyak orang yang percaya dan datang menyembah kepada Allah. Oleh sebab itu Amanginang, mari kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Ketika anak-anak melihat orang tuanya mesra, tidak hanya di pesta saja, tidak hanya di gereja saja, di rumah pun tetap mesra. Hubain kopimu Pak, udongani homa. Anak-anak akan meniru itu.
Jangan kita bosan atau kita jangan putus sabar untuk tetap bertahan di dalam keluarga. Mencintai suami yang tidak baik, mencintai suami yang mau menang sendiri, yang cuek, tidak peduli kepada keluarga, itu enggak mudah. Kalau mencintai yang baik, yang sayang, mudah kan? Gampanglah mencintai itu. Semua kita mudah mencintai orang yang baik kepada kita. Tetapi sebagai surat Kristus yang terbuka, sebagaimana yang telah dilakukan Yesus Kristus, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, kita pun bisa mencintai orang yang jahat kepada kita. Suami atau istri, seburuk apapun perangainya, sejahat apapun dia, tetaplah cintai. Karena itu Amanginang yang sudah berusia rumah tangganya 10 tahun ke atas, mungkin sudah mulai ada terasa jengah di tengah-tengah keluarga. Jangan menyerah, tahankanlah. Bertahanlah sampai kesudahan. Amin. Iya, bertahan. Jangan waktu sebelum menikah. Lagu nama Rapi Purun dangi. Marjanji au dirohaki ikon ho saudia posroham dia wito holan hodo hasian. Gudang peha huranganna hola kodo hasian. Saya diarsaki perohana hola kodo ollo bollo. Ape dung saut, dung dapokna, dung patar sude. Nggak salah pilih tau. Itu dia be bolok kono mudang boy be taon mak. Nggak ada kata menyesal. Jangan anak muda, pacaran pun kalian tanya hatimu, tanya Tuhanmu. Belum tentu yang kau lihat baik, dia baik. Siapa tahu tadi kayak mahasiswa STT itu yang ada gambar kelewang itu kan. Berdoa sama Tuhan. Dan jika kau sudah memilihnya, pertahankan sampai mati. Amin. Dung mati pe boy gati. Angko saliling mati dang boy. Jadi bapak-bapak yang sudah mulai aneh-aneh pulang. Ibu-ibu juga, bukan cuma bapak-bapak sekarang yang dicurigai. Ibu-ibu juga banyak. Iya kan? Pulang. Perbaiki hidup. Jadilah surat Kristus yang terbuka. Amin. Iya, anak-anak juga pulang nak, pulang. Jangan suka-sukamu. Nanti gak selamanya kau hidup bersama dengan orang tuamu. Gak selamanya mereka bisa menasehatimu. Selagi mereka masih mengingatkan, itu tanda kasih sayang Tuhan terjadi atas hidupmu. Pulang. Jadilah surat Kristus yang terbuka. Inilah pesan firman Tuhan Amanginang di dalam kehidupan kita. Teruslah kita berubah menjadi lebih baik. Teruslah kita semakin bersinar setiap hari. Kalau dulu sinar kita seperti lilin yang melep-lep, lama-lama menjadi lampu strongking, terang benderang. Sekarang udah kayak lampu ini kan, ini karena dimatikan ini. Kalau hidup lampu ini terang sekali. Teruslah begitu hidup kita. Sekalipun gak mudah kita jalani, sekalipun banyak beban hidup, tapi orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus, yang berbuah, bukan pelayanan yang diterimanya berbuah di dalam hidupnya, maka dia akan terus bersinar. Karena itu Amanginang yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menyerahkan diri kepada Tuhan, berdoa dan berdoa. Kamu akan atoras naning membuat dana natar diri. Kemarin saya sudah sampaikan waktu kita konseling. Tugas kalian tidak cukup hanya membawa anak ini dibaptis, tapi tugas kalian adalah menuntun mereka untuk mengenal Yesus Kristus dan mereka mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan melalui kehidupan Amang dan Inang, ya. Lakukan itu sampai mereka nanti belajar dan mereka bisa menyaksikan imannya. Tapi bukan berarti tanggung jawab orang tua selesai. Terus sampai kita mengakhiri hidup kita di dunia ini. Nanti anak-anak yang kita bawa kita doakan, semoga mereka terus bertumbuh dengan baik. Kita berdoa untuk diri kita, kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa terus untuk mampu menjadi saksi Kristus. Lau mahamu, pergilah ke seluruh bumi, beritakanlah Injil dan baptislah. Dan siapa yang percaya dia dibaptis dan siapa yang tidak percaya dia akan dihukum. Katanya tadi dalam epistel kita. Kita harus bisa membawa orang untuk kembali kepada jalan Tuhan. Kita harus bisa membawa orang untuk kembali percaya kepada Tuhan. Agar semakin banyak kita yang menjadi pemilik sorga,
di mana sorga itu telah disiapkan bagi orang-orang yang percaya. Amin. Kita akan menutup khotbah ini dengan perenungan melalui lagu yang akan kita nyanyikan bersama Manginang. Coba kita renungkan apa yang sudah dikerjakan Tuhan dalam hidup kita dan teruslah berdoa supaya Tuhan memampukan kita untuk melakukan yang dikehendakinya. Ayo kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tetaplah setia sampai hari Tuhan tiba, menjadi surat Kristus yang terbuka, menyinari semua manusia, menjadi berkat bagi dunia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga di dalam firman yang setiap waktu kami dengar, kami boleh menjadi saksi Kristus. Dan kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga di dalam kehidupan kami, melalui kami, semakin banyak yang melihat kebaikan Tuhan. Dan semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Pakailah kami Tuhan menjadi berkat bagi dunia. Menjadi terang bagi dunia. Karena demikianlah Engkau memanggil kami dan mengutus kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat-Mu di dalam pekerjaannya, di dalam perjuangannya, di dalam pergumulannya. Engkaulah yang menyertai mereka senantiasa. Berikan kekuatan penghiburan bagi yang sedang berduka. Biarlah mereka tetap dihiburkan di dalam kuasa Allah. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi Amang dan Inang, Rudi Panjaitan, Ferdi Semampau, Situa Delvi Sitorus, Laila Agustina Permatasari, Ratna Juwita Nadabdab, Siska Tiurmida Saruksuk, Sondang Siahaan, Marcelino Jeremia Manurung, Wismak Timbul Manurung, Claudio Tambunan, Duma Florita Silitonga, dan masih banyak jemaat Tuhan yang tidak dapat kami sebut satu persatu, dari week 1 sampai 37 dan Jayanti. Biarlah mereka dikuatkan dan dipulihkan daripada-Mu. Biarlah mereka beroleh kesembuhan sehingga mereka kembali kuat untuk melakukan segala aktivitasnya dengan baik, dan mereka boleh memuji-muji dan memuliakan Tuhan. Bapak yang baik, kami mau berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Engkau tambahkan kesehatan, umur panjang, sukacita, damai sejahtera bagi mereka yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun rumah tangganya. Biarlah hidup mereka semakin diberkati hari lepas hari, dan jemaat Tuhan ini dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak yang baik, kami berdoa untuk semua kegiatan kategorial ataupun kegiatan dewan di gereja ini, marturia, koinonia, dan diakonia. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik karena Tuhan menyertai kami. Demikian juga untuk semua kepanitiaan, pembangunan, dan oikumene inklusif. Biarlah semua Tuhan pakai untuk kemuliaan-Mu di dalam setiap pelayanan-pelayanan dan program gereja di HKBP Tangerang Kota. Terima kasih Bapak, kalau nanti di ibadah jam 11 akan dilaksanakan pemberangkatan dan pengukuhan pendeta yang menjadi pelayan di tengah-tengah gereja-Mu. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik di dalam kasih Tuhan,
dan semua jemaat boleh memberangkatkan pendeta dengan sukacita di dalam doa dan menyambut pendeta yang melayani di tempat ini juga dengan semangat sukacita dan doa kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami dan ketiga anak-anak yang akan kami baptis pada hari ini. Biarlah mereka menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga dan berkati semua orang tuanya agar mereka tetap kuat dan penuh sabar untuk membimbing dan membesarkan anak-anak mereka di dalam terang firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amanginang yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan kita yang terbaik. Kami harap kita memberikan dengan sukacita dan di dalam doa kepada Tuhan sambil menyanyikan buku Kidung Jemaat 340, Hai Bangkit Bagi Yesus. Jangan menyerah.
Sekarang kita memasuki acara baptisan kudus. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 147 kepada orang tua yang membawa anak-anak ini untuk dibaptis. Kami persilakan untuk berdiri. Kita bernyanyi. Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Kasihanilah dan terimalah mereka menjadi anak-anak-mu. Berkati dan kuatkanlah mereka di dalam perjalanannya menuju kehidupan yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, orang tua dari anak-anak yang akan dibaptiskan hari ini, dengarkanlah firman Tuhan Yesus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarkanlah juga firman Tuhan Yesus seperti yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Sekarang Amanginang, ikrarkanlah iman kepercayaan kita. Aku percaya. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah saudara-saudara menghendaki agar anak-anak ini dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Apakah saudara-saudara bersedia membimbing anak-anak ini agar mereka mengetahui dan melakukan firman Allah? Apakah saudara-saudara bersedia menyuruh anak-anak ini ke gereja dan membesarkannya dalam pengajaran Kristen Protestan agar mereka menjadi anggota jemaat yang hidup dalam Yesus Kristus? Jika demikian, marilah kita menyerahkan mereka kepada Tuhan melalui pembaptisan kudus.
Gabriel Lailin Nihita Pasaribu. Kubaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai engkau untuk memasuki kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Archie Emmanuel Silalahi, kubaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai engkau untuk memasuki kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Jevano Miguel Malau, kubaptis engkau di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai engkau di dalam memasuki kerajaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kepada orang tua kami persilakan diri kembali. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami telah menyerahkan anak-anak ini kepadamu dan Engkau telah menerima mereka menjadi anak-anak-Mu melalui baptisan kudus ini. Agar mereka menerima menjadi warga jemaat Kristen di dunia ini dan menjadi pewaris kehidupan yang kekal. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Kuatkanlah mereka mendidik anak-anak ini supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, kepada semua jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, sambutlah terang Tuhan yang akan menyinari jalanmu. Berjalanlah bersama-sama dengan Yesus supaya engkau tidak kehilangan arah. Rasakanlah kebahagiaan dan kedamaian karena arahan dan bimbingan Roh-Nya. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah hati kita dipenuhi pengenalan terhadap karya Tuhan yang besar dan luas akan keselamatan segala makhluk di dunia ini. Kiranya Dia membimbing kita pada pengabdian yang sungguh-sungguh bagi karya penyelamatannya. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita senantiasa peka mendengar pengutusan-Nya yang terus bergema di setiap kesibukan kita sehari-hari. Kiranya Roh-Nya senantiasa mengobarkan semangat penginjilan di hati kita yang lemah ini. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian 218, Allah yang Setia. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima kemuliaan dan puji-pujian sampai selama-lamanya. Engkau telah menderita sengsara, darah-Mu dicurahkan untuk kami orang yang berdosa, supaya kami hidup. Engkau telah mengutus murid-murid-Mu memberitakan Injil kesukaan itu ke seluruh dunia. Karena itu kami bersuka cita, sebab Injil itu telah sampai kepada kami. Utuslah penginjil-penginjil juga kepada bangsa-bangsa lain yang masih belum pernah mengenal Engkau. Berikanlah Roh Kudus kepada kami, agar kami menaati firman-Mu. Teguhkanlah iman kami, dan tanggalkan dari kami keinginan-keinginan duniawi, agar kami menjadi manusia baru yang telah disucikan oleh darah-Mu. Engkau berjanji akan mengabulkan permohonan kami. Tunjukkanlah pengasihan-Mu kepada orang kafir dan kepada mereka yang belum percaya, yang masih berada di lembah kegelapan. Ajak dan panggillah mereka masuk ke dalam gereja-Mu. Gerakkanlah hati setiap orang Kristen memberitakan Injil itu, agar mereka menjadi garam dan terang dunia ini. Berkatilah badan-badan pekabaran Injil dan mereka yang mendoakannya serta mengelolanya. Utuslah hamba-hamba-Mu yang rajin dan setia ke tempat-tempat yang masih luas yang belum mengenal Engkau, agar mereka mengumpulkan tuaian-Mu yang seharusnya masuk ke dalam kerajaan-Mu. Pelihara dan berkatilah hamba-Mu yang bekerja di tengah-tengah orang kafir dan yang belum percaya kepadamu. Beri mereka kekuatan, ketabahan hati, iman yang teguh dan penyangkalan diri, agar mereka tabah menderita, menanti-nantikan pertobatan orang-orang yang merindukan keselamatan. Berikan penghiburan kepada hamba-hamba-Mu yang telah bekerja di kebun anggur-Mu, dan hapuslah air mata mereka. Berilah buah pekerjaannya, agar mereka bersuka cita memuji nama-Mu. Pelihara dan lindungilah gereja-Mu yang telah Engkau persatukan, pelayan-pelayannya, demikian juga anggota jemaatnya. Jauhkan mereka dari penganiayaan dan tipu muslihat iblis itu. Sisihkan segala yang dapat menghambat pengembangan Injil-Mu. Tuhan, kiranya melunakkan hati kami, melunakkan hati mereka yang masih menentang-Mu. Panggil dan bawalah umat manusia dari seluruh dunia, agar mereka datang beramai-ramai ke dalam gereja-Mu. Mereka yang dari utara dan dari selatan, yang dari timur dan dari barat, semua datang menjadi satu gereja Tuhan yang kudus, yang mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dan Tuhan, untuk menjadi kemuliaan dan kebesaran Allah untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.